Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nabang TV sama gua Ilham. Dan di sebelah gua hari ini masih di lokasi yang sama. Gua mengundang, gua sudah lama tidak ngobrol-ngobrol. Dan uniknya beliau yang di sebelah kiri gua ini jarang bertemu dengan gua, bahkan baru beberapa kali. Cuman pembicaraan gua di WhatsApp, telepon sudah sangat begitu hangat. Beliau juga organisatoris handal asal kota Bukit Tinggi, juga pernah duduk di DPRD Kota Bukit Tinggi periode 2009-2014 ya gitu 2009-2014. Nah, tapi yang menarik bagi gue bukan itu. Menarik bagi gue mau membahasnya itu tentang kenapa seorang politisi memilih Tanah Abang sebagai tempat berlabuh di rantau. Orang mengenal beliau adalah Muhammad Ridha. Nabang TV mainkan. Bagi saya, Darit sangat hangat kalau untuk komunikasi, teman sharing yang juga menarik lah bagi saya sosok Darit. Walaupun saya jarang ketemu, tapi saya udah merasa dekat gitu Darit. Tapi nggak tahu Darit ya, saya so SKS dia tahu gimana Darit. Cuman yang anehnya saya mau tanya Darit, kenapa ke Jakarta nih Darit? Ada apa nih Darit? Pertama mungkin mengikuti Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kan banyak. Sunnah Rasul itu salah satunya itu berpolitik sudah dicoba. Itu Rasul dulu juga berpolitik. Kemudian Rasul dulu juga hijrah. Hijrah itu kita artikan sekarang dengan merantau. Jadi kemudian Rasul juga berdagang. Nah, ini yang belum kita coba. Jadi saya secara pribadi sedang mencoba untuk melengkapi penyempurnaan dari sunnah Rasul itu. Kalau memang sekarang belum bisa pakai jenggot, belum bisa cingkrang, tapi insya Allah bertahap itu dicoba diawali. Dan niatan ini pun setelah mencoba beberapa kali percobaan berusaha di Bukit Tinggi. Maka rantau adalah salah satu tujuan, karena memang orang Minang ini adalah bangsa perantau. Itu yang sekira-kira saya lihat. Jadi saya lagi mencoba untuk menyempurnakan sunnah Rasul tersebut. Salah satunya itu merantau ini sudah di Jakarta, kemudian ini berdagang. Yang lagi ini mulai dirintis belajar lah. Ini menarik Darit. Yang saya tahu kan Darit ini politisi nih. Sudah masuk ke dalam ranah politik praktis lah Darit. Darit juga Sekjen PAN di Kota Bukit Tinggi. Ya kan? Nah, kenapa Darit? Apa yang membuat Darit harus meninggalkan Kota Bukit Tinggi dengan segala keharmonisannya, segala cerita indahnya dari dalam dunia politik itu, kenapa harus ke Tanah Abang dan milih, ya kata Darit tadi, menjalankan sunnah Rasul, berdagang tadi. Apa politik sudah tidak menarik bagi Darit? Apa gimana Darit? Begini, jadi sampai sekarang saya masih berpolitik praktis. Karena masih tercatat Darit, ya? sebagai sekretaris PAN Kota Bukit Tinggi. Oh, berarti tidak ditinggalkan nih Darit? Tidak ditinggalkan. Ya, oke Darit. Kemudian saya sudah mengikuti pemilu itu tiga kali pemilu, 2009 ke 2014, 2014 ke 2019, dan 2019 kemarin. Jadi dari tiga kali keikutsertaan, yang pertama itu menang. Yang menang ini justru ketika tidak niatan. Dua kali kalah. Tidak niatan ini maksudnya aji mumpung Darit? Ya memang aji mumpung. Karena memang waktu itu hadir nyalek karena kebutuhan partai, ya memang kekurangan kuota dalam jumlah caleg. Saya cuma menghabiskan uang waktu itu hanya 10 juta. 10 juta. Seiring zaman bergulir, seiring juga perubahan dari pola tingkah masyarakat dan sistem dari politik di Indonesia ini. Kemudian saya mencoba dua kali ikut pemilu, memang semuanya serba berbeda. Sekarang pemilu lebih kapitalis. Jadi mungkin melalui mungkin bisa juga sebagai pesan kepada politisi-politisi bahwa memang pemilu kita ini sekarang sudah pemilu kapitalis. Pemilu yang segala sesuatu itu membutuhkan uang. Saya sebagai politisi yang dari umur 26 tahun yang tidak tahu apa-apa tentang politik, sangat polos, tidak tahu dengan uang, tidak tahu dengan money politik, sekarang sudah tahu dan itu sudah diajarkan gitu.
Jadi bagaimanapun mungkin salah satu pondasi saya kalau ingin berpolitik, kalau ingin pengabdiannya itu bisa 100%, ya memang harus mempunyai kuku. Kuku itu dalam artinya itu adalah pondasi ekonomi yang pas. Saya melihat Tanah Abang bisa dikatakan salah satu pondasi ekonomi yang pas, karena di sini pertama yang pasti banyak keluarga di sini, banyak keluarga, banyak teman-teman yang mungkin sedikit banyak bisa belajar sambil berdagang. Ini terus. Justru sampai sekarang saya melihat potensi itu ada, sehingga setidaknya kita bisa melihat bagaimana perjalanan politik ke depan. Yang paling penting itu pesan saya yang pasti, pingin berpolitik ya potensi ekonomi itu pasti pas. Kalau enggak, Anda akan selalu berada di antrian politik, potensi ekonomi itu kalau bisa nggak sesimpel yang gini dari. Kalau mau berpolitik harus punya uang loh. Iya benar itu. Itu yang mau saya sebut. Kalau mau berpolitik ya harus punya uang. Kalau nggak punya uang nggak usah berpolitik. Berarti dari selama ini berpolitik nggak punya ada uang. Nggak punya uang. Tidak punya uang. Kenapa berani berpolitik kalau nggak punya uang kalau menurut dari politik sekarang butuh Saya uang? kan terpengaruh dari cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita orang-orang yang berideologi secara berpolitik. Tapi ini zaman berubah cepat, bahwa segala sesuatu membutuhkan uang. Perform itu butuh uang. Saya kalau berpolitik baru akan dilihat orang ketika turun dari Pajero atau mobil Alphard kalau di kampung. Tapi kalau saya turun dari ojol, saya nggak akan dilihat orang. Ini saya takut dikotomi jadinya dari ini gini. Maksudnya, apakah Darit sekarang mencoba memilih Jakarta nih Darit, terkhusus untuk memilih berbisnis di Tanah Abang dengan pola berdagang, jualan dan segala macam maupun bagaimanapun teknisnya Darit. Itu yang memotivasi Darit itu harus menjadi sukses dan gampang rasanya gua di Bukit Tinggi itu untuk menjadi politisi dan akan dihargai. Iya. Apakah seperti segitunya Darit? Segitunya. Saya ngomong Berarti vulgar Darit saja. punya dendam nih, maksudnya Iya, saya mau balas dendam. Mau balas dendam dengan sisi masa lalu politik saya untuk ke depan. Itu kan niatnya baik kan? Balas dendam dendamnya karena baik. tidak dihargai. Gua punya potensi tapi lu lihat gua dari uang gitu. Apa Iya. gitu? Dendam yang seperti itu. Sekarang coba kita survei siapa orang yang terpilih yang hanya menghabiskan uang 10 juta, 20 juta. Kita survei, tidak ada sama sekali. Mungkin kita survei di Indonesia, tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, ya paling titipan Tuhan seperti saya yang terpilih di tahun 2009 dulu. Saya cuma habiskan uang 10 juta, waktu itu semuanya masih polos, masih lugu, masih bisa diawali dengan etikat baik. Kalau sekarang nggak lagi, tidak butuh etikat. Yang ada itu adalah transaksional. Semuanya jelas. Zaman profesional kan sekarang kan. Nah, itu yang saya lihat kondisinya. Makanya Tanah Abang saya pikir sebuah lahan, sebuah potensi ekonomi yang tidak hanya bagi saya sendiri dan keluarga, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengabdian saya. Berarti masuknya Tanah Abang juga nggak akan tinggalin politik dong? Insya Allah enggak. Insya Allah Berarti tidak. ke Tanah Abang ini bisa disebut batu loncatan. Apa gimana Darit? Batu loncatan untuk sukses di politik, apa ingin sukses di Tanah Abang dulu baru politik? Saya ingin kombinasi keduanya. Sembari saya menambah teman-teman berpolitik Jakarta, sembari belajar terus, saya ingin sembari itu juga belajar di Tanah Abang. Bisnis lah ya Darit? Bisnis lah ya. Belajar bisnis ya Darit? Belajar bisnis. Sekarang bisnisnya apa Darit? Di Tanah Abang nih Darit? Sekarang Pasar ya, Tanah Abang kan ada nih Blok A, Blok B, Tamrin City, Auri. ya saya kan sekarang dalam posisi yang kemarin pernah mencoba investasi untuk toko. Tapi akhirnya COVID kan meluluh lantakkan semuanya. Dan akhirnya mencoba belajar online. Itu istri yang ngelola. Dan saya pikir sampai sekarang ya ada juga pesanan online gitu, ada juga walaupun dalam kondisi seperti ini. Saya berlogika ketika situasi kembali normal, ekonomi bagus, situasi politik bagus, ini pertumbuhannya bisa 2 kali lipat dari kondisi sekarang. Saya pikir ini bisa menjadi modal ke depan. Ya saya berpikir sampai Desember ya kita survive dulu lah. Dalam segi berdagang ini. Survive. Produknya apa dari yang dari? Ya saya sekarang lagi belajar sama kaftan dan gamis. Kaftan dan gamis. Gamis ya. Sekarang kalau gamis saya juga sudah coba jual di Shopee. Dan ada juga yang laku. Tadi saya ngantar barang juga ke Jenti. Nah, sekarang saya malah politisi yang merangkap kurir juga ke Jenti kan. Nah itu yang menarik bagi saya. Iya, soalnya benar. kan gini, biasanya dari politisi-politisi sudah mengambil bisnis-bisnis yang sudah langsung menguntungkan, ya kan? Seperti misalnya ya yang awam aja lah dari yang banyak diperbincangan tambang. Ini dan itu kayak gitu dari kan.
Nah, cuma saya lihat kok salah satu politisi yang satu ini beda nih gitu loh. Iya, Kok mau sebenarnya. merintis dari bawah? Ya Harapan sebenarnya. apa yang mau dicari merintis dari bawah? Selama apa nih akan merintis bisnisnya nih gitu? Ya, kalau sebenarnya banyak juga politisi itu seseorang mendadak menjadi politisi itu karena memang mengamankan aset. Karena asetnya memang sudah sangat banyak. Ada juga seperti itu. Dia pengusaha, dia asetnya banyak, menjadi politisi, menambah jaringan dan tentu saja menambah peluang-peluang bisnisnya. Kalau bagi saya pribadi tadi sudah saya jelaskan latar belakang bahwa saya meyakini salah satu kegagalan saya adalah persoalan ya memang persoalan dari segi standar ekonomi politisi itu. Standarnya harusnya seperti apa? Saya sudah mencoba meramu dan saya pikir ya memang tidak ada salahnya mencoba menunaikan sunnah Nabi itu. Menunaikan sunnah Nabi itu ya pertama hijrah, yang kemudian berdagang. Nabi hijrah dulu ke Madinah dan kan kembali lagi ke Makkah kan. Saya merantau ke Jakarta dan saya akan kembali lagi ke daerah pemilihan saya, tentu dengan situasi yang berbeda. Itu Daerah harapan pemilihan saya. Darit ini di Kota Bukit Tinggi ya, Darit ya? Ya, Kota Bukit Tinggi. Itu, jadi saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan ini kan cita-cita. Tapi nggak malu, Darit? Oh, kalau dalam politik itu nggak harus malu, nggak ada yang harus malu. Malu itu sama Tuhan. Malu itu sama Tuhan. Dan saya pikir saya cukup bangga menjadi diri saya karena pernah mencoba menjadi seseorang yang sukses, dipuja-puji banyak orang di usia 26 tahun dan menjadi orang yang dicaci maki ketika saya tidak mempunyai apa-apa lagi. Saya pernah mencoba itu dan itu adalah kuasa Tuhan sama saya dan alhamdulillah salah satu modal penting sampai saat sekarang saya tidak homesick. Saya tidak rindu pulang. Apa yang Darit lihat dari Tanah Abang? Saya kan segala sesuatu selalu sharing untuk mendalami dulu. Bahwa memang Tanah Abang ini kalau tidak salah potensi satu hari itu ada 200 M. Kita berbicara masih Tanah Abang ya, belum Tamrin ya, 200 M. Berarti putaran dalam satu tahun itu ya kali saja 200 M kali 300 sekian. Berarti ada triliun. Dan nyaris 60% pedagang itu adalah orang Minang. Orang Minang. Saya orang Minang. Orang Minang. Saya berpikir seperti ini, kalau dulu orang Minang berkontribusi dari segi pemikiran untuk bangsa ini, sekarang sebenarnya orang Minang berkontribusi dari segi ekonomi, devisa negara. Itu yang dilakukan orang Minang. 60% orang Minang itu mengirimkan devisa ke Sumatera Barat. Ada anaknya yang kuliah, ada untuk orang tuanya, ada untuk adiknya, Kemenakan, Rosana, Andetolan, dan semuanya. Itu adalah devisa. Berapa persen dari? 60%. Hasil dari browsing yang saya dapatkan di Tanah Abang itu ada 60% orang Minang. Menyumbangkan devisa untuk? Berarti dari 200 miliar itu yang dikali 365 hari kan sekian ratus T itu, sekian ratus T. Ada sumbangsi orang Minang yang sebanyak 60% ini perputaran uangnya. Perputaran uangnya. Dan sumbangsi orang Minang ini tidak hanya untuk Sumatera Barat, tapi kan untuk Indonesia. Kalau kita berbicara Tanah Abang itu adalah skalanya sudah Asia. Asia Tenggara lah ya. Asia Tenggara. Saya mencoba untuk menjadi bagian dari 60% itu. Apakah dari 200 miliar itu, yang putarannya per hari itu, saya mungkin nggak sebagai orang Minang ini mendapatkan sekian persen dulu. Dalam tahap masa pra-belajar ini. Ini yang coba saya pola. Saya combine dari kebiasaan saya berpikir tentang politik, bagaimana sekarang juga kebiasaan berpikir secara ekonomi. Itu target saya dan alhamdulillah semua saya ketemu seperti diskusi kita tadi. Kalau di Bukit Tinggi saya biasanya bangun pagi ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, dalam satu hari bisa 3 kafe. Kalau sekarang saya ditemani banyak teman yang mempengaruhi saya untuk menjadi seorang wirausaha, entrepreneur, cari uang untuk survive gitu. Saya nggak target macam-macam dulu, yang pasti bagaimana sekarang dalam 1 tahun ini saya bisa survive dulu di Jakarta. Apa sih menurut Darit nih bedanya berpolitik dengan berdagang di Tanah Abang? Saya lebih spesifik gitu gitu ya. Ya, jadi gini, pertama kalau dalam politik hal yang saya dapatkan bagi diri saya sudah punya kebiasaan dengan banyak orang ya. Sudah sangat terbiasa dengan banyak orang. Malah pidato di depan banyak orang pun sudah sangat terbiasa. Dalam dunia dagang, kita kan juga banyak bagaimana berhubungan dengan banyak orang.
Saya pikir di satu sisi mentalitas saya sudah biasa berhadapan dengan banyak orang. Sekarang kan bagaimana meramu bahwa kontennya itu bukan konten politik, tapi adalah kontennya itu konten berdagang. Inilah yang saya coba untuk aplikasikan dari dunia politik ke dunia berdagang. Minimal gini, saya sudah cukup mental gitu, dan sudah punya cukup bekal. Bekal itu dalam artian ya bisa saja suatu saat saya nggak mencapai cita-cita yang saya inginkan di Tanah Abang. Saya pernah gagal di Emang politik. cita-cita apa dari yang diinginkan? Ya, saya ingin sukses lah seperti yang lain-lain di Tanah Abang. Saya pernah gagal di politik yang sebenarnya ini adalah basic fondasi saya. Dan dengan bekal yang saya katakan tadi, saya juga punya bekal seandainya nanti saya bisa gagal di Tanah Abang. Bekal itu dari segi mentalitas. Saya pernah merasakan kegagalan yang lain yang bisa dikatakan itu urat nadi hidup saya, dan mudah-mudahan di Tanah Abang ini seandainya pun saya harus gagal, saya sudah siap gagal untuk survive lagi gitu. Dan nggak malu pulang gagal? Enggak, buat apa malu? Kita kan pejuang. Kalau pejuang itu nggak boleh malu. Pejuang itu satu-satunya standarnya itu adalah syahid. Bedanya apa sih dari aplikasi politik langsung nih? Di politik ini kan begini. Kalau di dagang yang saya tahu nih Darit kan nggak gampang juga. Maksudnya jangan kira Anda bermain di dunia politik, Anda akan gampang berdagang. Anda belum tahu panasnya kursi di belakang meja grosirnya Tanah Abang itu belum tahu. Oh iya. Siapa tahu lebih panas kursinya di belakang meja grosir Tanah Abang daripada kursinya DPR kan? Iya, di dunia dagang kan ada persaingan. Di dunia politik juga ada persaingan. Itu pasti dunia kadang. Saya sudah biasa persaingan di dunia politik. Ya. Mudah-mudahan mental saya cukup untuk dalam persaingan di dunia dagang. Itu yang paling penting. Kemudian di satu sisi saya juga mencoba sekarang bagaimana mempola dari segi sekarang ini yang paling menceng itu baru dari segi mental. Kalau dunianya kan sekarang baru saya merantau, ujian sudah datang kan, COVID kan. Ya, COVID. benar. Kalau mungkin bagi sebagian orang mungkin ini udah down, saya nggak down. Ini saatnya maju terus. Karena cobaan itu kan tidak hanya buat saya sendiri, ini juga COVID ini juga cobaan untuk seluruh umat manusia. Saya datang ke sini kan juga bawa sesuatu yang saya tinggalkan di Bukit Tinggi. Makanya saya berpikir bahwa ini sesuatu yang harus diterusi, sesuatu yang harus dijalankan. Persoalan pengaplikasian itu, saya pikir sampai saat sekarang itu lebih kepada kedewasaan dan mentalitas saya untuk menghadapi dunia baru ini, dunia dagang. Itu yang paling jelas baru standar dari saya mengaplikasikan dari dunia politik ke dunia dagang. Capaian jangka pendeknya di Tanah Abang apa dari punya toko? Ya sekarang kan miliki brand. Ya saya sekarang kan selalu diskusi sama istri. Saya juga punya cita-cita. Suatu saat saya pingin rencana kan ambil toko, tapi nunggu COVID habis dulu. Jangan-jangan ntar ambil toko, COVID datang lagi, tutup lagi. Jadi sekarang saya sudah ada online yang ya lumayan. Saya berpikir sampai sekarang ketika ada orang nanya dagangan saya saja, saya sudah alhamdulillah. Belum beli kan? Udah alhamdulillah, berarti ada reaksi. Ini benar-benar dari bawah loh dari. Iya, ada reaksi. Kemudian sesudah itu saya rencananya kalau sudah aman saya ambil toko. Target sampai Lebaran dulu karena yang pasti putaran di Tanah Abang itu pasti Lebaran yang banyak ya. Lebaran. Next baru apakah brand sendiri, apakah konveksi baru dipikirkan lagi. Memang ada tahapannya. Persiapan teknis itu sudah sampai di mana dari? Sudah mulai produksi, sudah mulai jalan. Kalau sekarang saya sudah ambil barang dari konveksi walaupun sifatnya masih coba-coba. Dalam situasi ekonomi saat ini, saya belum bisa memberikan clue-nya yang pas. Ini sudah zamannya rame atau belum? Ini modalnya yang pas belum? Karena belum bisa kita lihat juga pangsa pasarnya. Pangsa pasar sekarang kan lagi unik juga karena dengan adanya COVID ini. Saya harap pemerintahan berjalan baik, politik baik, efeknya pasti ekonomi akan baik. Dan saya yakin dengan aplikasi online yang sudah ada saya coba, ini bisa jadi potensi dan modal yang bagus. Karena setelah saya lihat beberapa akun di aplikasi online, itu penjualan online itu luar biasa memang. Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ini salah satu yang mungkin saya ramu dan itu tidak membutuhkan modal yang banyak. Dari tahu nggak banyak orang-orang
maksudnya banyak juga para pengusaha, pelaku-pelaku usaha di Tanah Abang masih belum percaya dan masih belum melek terhadap digital marketing, belum tahu tentang Oh e-commerce iya. malah. Iya, saya punya teman-teman yang sebenarnya sangat sukses di Tanah Abang, sangat sukses. Dan ketemu bahwa dia belum memiliki aplikasi buat online, belum bisa aplikasi. Jadi kalau berbicara online, mungkin saya mungkin menjadi bagian yang baru di Tanah Abang gitu. Bagian, maksudnya kalau dari sisi online kita mungkin bisa bersaing dengan pedagang yang baru memulai juga dari sisi online. Walaupun secara kapital mereka juga punya kemampuan yang lebih jauh dari kita. Ini yang menjadi momentum dan sekaligus tantangan bagi saya pribadi. Saya yakin ini kalau dari apalagi dengan COVID ini, sistem online ini akan menjadi new normal. New normal. Sistem transaksi jual beli orang. Saya nggak tanya tentang Tanah Abangnya lagi. Apa harapan dari terhadap Bukit Tinggi yang punya aur kuning? Yang punya aur kuning ya. Nah, dengan punya aur kuning, Bukit Tinggi yang punya aur kuning nih, Pemda DPR juga punya kewenangan untuk bisa membuat pasar aur kuning lebih modern ya kan dari, maksudnya tuh lebih eye catching, lebih bagus, lebih nyaman. Kenapa itu nggak dilakukan? Mungkin Darit lah yang tahu alasannya kan, karena Darit pernah di pemerintahan lah. Ya, kalau aur kuning itu kan sudah jelas salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Bukit Tinggi. Di sana hitungan uang juga miliaran di pasar aur kuning. Salah satu potensi daerah itu karena pertama ada retribusi dari toko dan jumlah orang yang datang setiap hari Rabu dan Sabtu di Kota Bukit Tinggi. Kemudian aur kuning terbantu dengan adanya terminal TPA. Terminal TPA ini hanya 2 di Sumatera Barat sebenarnya. Padang 1 di Bukit Tinggi, malah yang lebih aktif di Bukit Tinggi terminal TPA. Saya sebenarnya dari skala orang yang pernah di Bukit Tinggi melakukan rehab terhadap pasar aur kuning ini adalah kewajiban primer, ini pokok. Pemerintah daerah sekarang terkendala untuk melakukan rehab terhadap pasar kuning. Pertama karena ada pasar aur kuning, pasar atas yang terbakar. Waktu zaman saya, kami sudah mengeluarkan ide bahwa pasar aur kuning itu sudah saatnya punya eskalator, punya lift karena transportasi. Berarti pernah diajukan ya dari? Pernah diajukan. Ide itu pernah disampaikan, penataan pedagang yang lebih pas, dan kemudian ada wacana memindahkan terminal. Apa kesulitannya dari? Kesulitannya itu ya pertama dari Apa segi pedagang tidak mau direlokasi apa-apa? Saya pikir selagi pemerintah punya will, punya keinginan yang baik, pedagang pasti akan menerima. Kemudian salah satunya itu memindahkan terminal. Ini wacananya udah bertahun-tahun juga, sehingga terminal yang sekarang dijadikan pusat pertukaran yang baru. Mau dibikin swasta kah atau dibikin pemerintah terserah. Kan uangnya juga masuk ke pemerintah. Sehingga mendatangkan kenyamanan bagi orang yang mau berbelanja ke sana. Kalau Bukit Tinggi tidak siap dalam 5 tahun ini, saya pikir pusat pertukaran seperti di Pekanbaru, di Jambi sudah bagus-bagus juga. Orang investasinya akan ke sana. Ini yang saya pikir. Juga dari pasar atas begitu bagus, sementara pasar aur kuning yang putaran uangnya itu sangat besar, ya begitu-begitu aja kan. Iya, itu yang jadi persoalan. Kita Bukit Tinggi bukan kota kabupaten yang kaya. Kita cuma punya APBD itu 600 sampai 700 M satu tahun. Dan di sana sudah termasuk gaji pegawai, gaji anggota dewan, uang reses proyek, dan lain-lain sudah termasuk. Jadi sangat bisa dikatakan kota Bukit Tinggi ini tidak punya cukup uang. Kalau tidak punya cukup uang, kita harus siap dengan sektor swasta. Persoalan sektor swasta ini, isunya juga banyak lagi kan. Harga sewa kadai, investasinya apakah orang Cina atau enggak. Ini jadi Tapi masalah. sebagai anggota DPRD Bukit Tinggi, mantan anggota DPRD Bukit Tinggi periode 2009-2014 punya harapan yang besar juga dong terhadap aur kuning. Oh iya, tentu. Karena ketika aur kuning bagus, itu potensinya ke Tanah Abang kan mengalir. Permintaannya akan semakin tinggi. Dan Bukit Tinggi itu sentranya itu di daerah Interland, itu ke Bukit Tinggi yang paling dekat. Orang bisa wisata belanja, juga bisa memang pergi berwisata doang ke Bukit Tinggi. Fasilitas infrastruktur cukup, ada hotel dan lain-lain. Apalagi kalau kita berbicara kuliner. Makanya saya pikir aur kuning itu miris juga sih kalau melihat bangunannya. Dan memang harus dirombak total. Persoalan di Bukit Tinggi itu adalah relokasi. Kita mau relokasi ini pedagang kemana? Tidak ada salahnya juga untuk membangunnya per blok. Kan ada blok A, blok F, duluan blok A. Ini banyak nih Bukit Tinggi, ada pasar bawah. Pokoknya Bukit Tinggi itu potensi pendapatan asli daerah itu dari pasar. Luar biasa. Apalagi sekarang pasar atas sudah mau launching bulan Juli. Pasar bawah lagi.
kemudian pasar Kuning. Kota yang sangat begitu banyak pasarnya. Makanya ketika Bukit Tinggi Pasar lereng. belum pasar Pasar lereng, ini, pasar pagi, belum lagi. Jadi kalau Bukit Tinggi ini sebenarnya tidak hanya kota wisata, tapi kota belanja, kota shopping. Nah, jadi bagaimana kita mengemas Bukit Tinggi ini seperti ya Seperti inilah kalau Milannya Italia. saya ngomong itu Milannya Italia. Jadi anggota dewan kunkernya itu nggak ke Jakarta lagi, tapi ke Milan. Anggota dewan yang di apa? Jadi belajar banyak dulu lah di Tanah Abang Iya, dari bisa kan? jadi pusat mode gitu. Iya. Itu sebenarnya belum lagi iklim. Kembali ke nawaitu itu. Nawaitu niat ya. Nawaitu niat dan ya cita-cita dan visi dan misi kepala daerah. Tetap Mas ya. Tetap. Nggak mau jadi pengusaha aja deh gitu gua. Gitu. Oh enggak, saya pokoknya jadi pengusaha dulu, kemudian berpolitik. Tetap berpolitik. Tetap berpolitik. Apa harapan Darit terhadap Tanah Abang dari dua sudut pandang nih Darit ya? Satu sudut pandang juga nggak apa-apa. Apa harapan Darit sih Darit terhadap Tanah Abang? Secara pribadi dan juga secara bisnisnya lah Darit. Pertama mungkin tidak Tanah Abang ya, tapi harapan dari merantau mungkin. Harapan merantau. Nggak, saya mau nanyanya Tanah Abang aja Tanah Darit. Abang. Tanah Abang. Ya mungkin seperti cita-cita orang yang pergi merantau ke Tanah Abang apalagi. Oh, iya. Mungkin sama. Cita-cita itu bisa sukses, bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling, dan tentu saja bisa membahagiakan orang-orang lain yang seperti yang pernah saya bahagiakan dulu. Mungkin saya pernah berpolitik, pernah membahagiakan, mungkin mudah-mudahan tidak hanya via jalur politik, via menjadi sukses di Tanah Abang pun, saya juga bisa membahagiakan orang-orang. Membahagiakan orang banyak, mempekerjakan orang banyak ya Darit. Iya, mungkin itu paling. Ya, janji-janji politik lah Darit. Oh enggak nyanyi politik. Bukan seperti janji politik ya. Tapi itu benar akan dari itu benar realisasikan akan ya. Saya sukses di Tanah Abang, itu saya akan balik kampung dan memang kenikmatan yang akan saya dapatkan itu adalah salah satunya itu berbagi Karena saya kebahagiaan. takut kesuksesan nanti ketika Darit raih ya kan apa yang seperti janji-janji politik lah Darit. Oh enggak, mudah-mudahan enggak. Ini janji Saya Tanah Abang. takut aja. Ini janji Tanah Abang. Ini janji pasar Tanah Abang. grosir Tanah Abang. Pasar Darit. grosir Tanah Abang. Bisnis di situ Ya, Darit, jadi mohon janjinya ya. didoakan mudah-mudahan Amin. lancar. Amin. Terima kasih Darit Siap. atas waktunya Darit, Siap. ngobrol-ngobrolnya Darit. Siap. Sudah meluangkan waktu datang ke sini. Seorang politisi ternama di Bukit Tinggi bisa datang ngobrol di Nabang TV. Ya. Mudah-mudahan Darit tercapai semua yang Darit inginkan, Amin. baik merantau, baik tentang Tanah Abangnya, baik bisnis Daritnya. Sekali lagi terima kasih Darit, ngobrol-ngobrolnya Darit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabang TV mainkan.